Yo, kembali lagi bersama gua Fajar Aditya. Kali ini di Tutur Misteri. Apa kabar kalian semua, sobat langit musik? Malam ini kita kembali kerja ya. Setelah liburan kemarin, mungkin kalian juga udah mulai kembali kerja. Slogannya kan kerja 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 gitu. Kayaknya nggak tahu kapan. Nah, tapi di satu sisi, lu kadang suka mikir gak sih, sobat langit musik, kalau misalnya lu kebanyakan duit gitu ya, lu kebanyakan duit, liburan kelamaan, bete juga, karena teman-teman yang lain pada kerja. Nah, serba salah kan lu. Kalau menurut lu, posisi yang lu pengen tuh kayak gimana gitu. Memang idealnya punya banyak duit, nah di circle-nya itu juga duitnya banyak semua gitu. Jadi, tapi gak tahu sih karena gue belum pernah ngerasain ya. Jadi gue belum bisa ngomong nih gitu. Nah, malam hari ini seperti biasa kita mau cerita-cerita horor. Nah, kalian boleh juga komen di sini, nanti bakal gue bacain komen-komen kalian. Terserah mau request apa, mau nanya apa, nanti bisa gue jawab buat kalian semua. Nah, belakangan ini gue lagi sering banget ngalamin kejadian horor ya. Gue tuh suka denger suara-suara aneh belakangan ini. Kalian juga denger nggak suara-suara aneh itu belakangan ini? Suaranya tuh kayak suara-suara ini. eh Gimana ya cara ngejelasinnya ya? Suara-suara itu yang ada warnanya gitu. Karena yang gue denger itu adalah suara pemilu. Iya. Ya nggak, tadi bercanda ya. Minal Aidin Bang Fajar dari Rizky Kurnia. Minal Aidin ya, mohon maaf lahir dan batin. Nah ini menarik nih, Minal Aidin wal faizin tuh sebenarnya semoga artinya nih, semoga kita semua itu kembali dan menang. Kembali itu maksudnya kembali suci dan menang. Jadilah seseorang itu yang menang gitu. Mungkin di dunia dan juga di akhirat. Minal minul bang, waduh, wadaw. Nah, hari ini gue pengen cerita ini eksklusif. Gue belum pernah bawain kisah ini tuh di mana-mana. Menceritakan tentang cerita horor yang ada hubungannya dengan tahun 98. Dimana kalian semua tahu kan, tahun 98 itu ada sebuah tragedi kelam yang pernah terjadi di bangsa Indonesia. Di mana banyak sekali kerusuhan-kerusuhan yang terjadi yang mengakibatkan korban jiwa meninggal dunia pada saat itu. Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja. Berikut adalah ceritanya. Ayo, sound horror masuk. Kejadian ini terjadi di tahun 2012 di kota Jakarta. Saat itu si Ari ini menghela napas tuh dia. Dia sambil mandang dua orang temennya tuh namanya Surya dan juga Evan. Nah, si Ari ini adalah seorang mahasiswa, dia masih kuliah jurusan IT. Sama dua orang temennya, dia tuh lagi nyari magang karena magang ini jadi salah satu syarat dia bisa lulus kuliah. Nah, sambil dia berdiskusi, sambil ngopi, mereka itu cerita-cerita kayak gini lah. Nih si Surya ya, bro ini kantor kakak gua nih, kayaknya kita bakal magang di sini deh, gitu. Nah yang lain lihat tuh kantornya. Si Ari lihat loh, kantornya lumayan gede juga ya Sur gitu. Di situ Ari sempet ragu sama si Surya nih orang omdo apa gimana gitu. Karena ngelihat kantornya tuh lumayan gede. Pasti susah nih masuk ke tempat itu pikir si Ari. Dan masalah biaya itu nanti gimana? Karena kan mereka ini mahasiswa ya ekonomi pas-pasan aja gitu. Akhirnya si
Surya jelasin lah ke Ari, udah lu tenang aja Ri, ini kan ada orang dalam gitu, ada kakak gua, jadi magangnya tuh nggak ada biaya apapun dan kita bisa masuk ke sana gitu loh. Nah, buat kalian tahu, jadi Ari, Surya sama Evan ini memang dia temen kuliah satu jurusan dan satu kosan gitu. Nah, mereka berencana untuk melakukan magang bareng bertiga. Nah, disinilah awal kejadian horor itu akan terjadi. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu itu tiba ya. Mereka berangkat bareng dan ketika sampai di kantornya mereka ngelihat kayak ada dua ruko gitu dijadiin satu guys. Jadi kantornya itu kelihatan mewah gitu lah walau ruko gitu. Nah, cuman si Ari itu bingung karena di samping-sampingnya itu ruko-rukonya tuh lusuh semua gitu. Bahkan bisa dibilang bangunan yang kayak udah nggak terpakai bertahun-tahun gitu loh. Kok kantor ini doang yang mewah ya, sementara di samping-sampingnya itu ruko-ruko terbengkalai. Bahkan ada juga ruko yang kacanya itu udah pecah gitu loh. Pintu masuknya ya lu tinggal masuk doang gitu. Nah, si Ari agak sempet bingung tuh. Tapi ya udahlah, karena emang dia saking senengnya hari ini, dia langsung masuk tuh ke kantor tersebut. Ternyata di kantor itu Pak Fitri ini udah nungguin nih si supervisornya gitu. Jadi bisa diketahui kantor itu punya 20 karyawan yang mana hanya tiga orang yang berada di bagian IT. Nah, ada namanya Pak Fitri sebagai supervisor, Mbak Rina di bagian database, dan Gilang itu di IT support. Walaupun ketiganya itu udah punya job desk masing-masing, ternyata mereka masih suka mengerjakan job desk di luar tanggung jawabnya. Misal kayak mesin fotokopi rusak. Nah, biasanya Pak Fitri itu tinggal batuk-batuk doang gitu loh. Nah, nanti salah satu dari mereka membenarkan fotokopi tersebut. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Tapi ya dipikir-pikir lagi, namanya juga kerjaan ya. Udah syukur kerja gitu loh daripada nganggur. Karena menurut data BPS saja itu jutaan orang masih menganggur loh di tahun 2022 bulan Desember. Kalau nggak salah 8 juta, coba lu cross check lagi deh. Makanya ya udahlah, kita bersyukur aja karena kita sudah mendapat pekerjaan pada hari ini. Nah, akhirnya mereka bertiga pun mulai berkenalan tuh dengan di ruangannya gitu ya, teman kerjanya, dan mereka juga mulai mempelajari tuh sistem-sistem yang ada di kantor tersebut. Siapa tahu nanti ada yang nanya, mereka bisa bantu. Nah, disinilah nih awal dari kejadian horor mulai terjadi. Suasana di kantor pagi itu nggak rame orang ya. Jadi kalau kalian lihat keluar ruangan itu nggak ada orang karena emang bukan area perkantoran. Jadi orang-orang itu, manusia itu adanya di dalam kantor doang guys. Nah, Ari itu masih mendengar arahan dari supervisornya nih sambil dia memperhatikan sekitar gitu loh. Nggak lama ada seorang cewek ini lari gitu, terbirit-birit keluar sambil kayak dia pengen muntah-muntah gitu, gitu loh. Nah, karena penasaran si Ari ngintip tuh, kenapa tuh cewek ya, hamil apa gimana gitu menurut si Ari. Akhirnya nggak lama ada satu orang tuh nyusul cewek tersebut gitu loh. Nah, sayup-sayup si Ari ini dengar pembicaraan mereka. Gila, gue nggak tahan, kata tuh cewek. Nah, si cowoknya tuh bilang, nggak tahan kenapa? Itu di dalam bau bangke banget katanya. Bau bangke. Si Ari langsung tuh ngendus-ngendus hidungnya kan. Kagak nih, gak bau bangke, udaranya normal-normal aja gitu. Di situ dia sampai mengelitkan dahi gitu ya. Nih, ceweknya kenapa kok bau bangke? Orang di sini nggak bau bangke gitu. Ari bertanya-tanya gitu loh. Hingga akhirnya di situ dia ke distract lagi karena Pak Fitri itu ngejelaskan kalau di kantornya itu nggak ada sistem lembur. Jadi apapun yang terjadi jangan sampai pulang lebih dari jam 5 sore. Apalagi sampai
maghrib tuh masih di sini tuh kayaknya udah nggak boleh di kantor ini gitu. Jadi kalau kerjaan belum selesai udah bawa pulang aja gitu. Nah di situ si Evan sempet nanya, loh emang kenapa Pak Fitri gitu? Udah nanti kalian juga tahu sendiri karena emang di sini tuh nggak ada sistem lembur. Malah kalian harusnya bersyukur lah jam 5 tuh udah bisa pulang gitu loh. Di kantor-kantor lain aja bisa jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu. Oh ya udahlah, mereka makin seneng dong bisa pulang cepet gitu, bisa main PS. Nah akhirnya setelah selesai briefing itu, si Ari penasaran nih sama cewek yang tadi gitu. Dia coba tuh naik ke lantai 2, pengen tahu sebenarnya cewek ini siapa sih gitu. Nah pas dia ke lantai 2 naik tangga itu, dia cium ada bau dupa di situ. Nah dia toleh kiri, toleh kanan. Ini kok bau dupa gitu ya. Nah akhirnya dia coba tuh lihat, ngintip-ngintip gitu ya, cewek yang tadi mana sih gitu. Nah ternyata dia nggak menemukan cewek itu. Hingga akhirnya dia balik ke ruangan. Dan hari itu selesai, jam 5 sore mereka keluar. Beneran itu, si Ari ngelihat karyawan itu pada keluar semua gitu loh. Wah di sini asik juga nih pulangnya tenggo gini kan. Kantor lain mana bisa, yang ada bosnya udah senewan duluan nanti yang ada, karena kerjaannya nggak kelar. Karena akhirnya di situ si Ari sama Evan sama Surya mutusin masih sore nih hari pertama, kita ngobrol dulu ya lah, yuk makan mie ayam tuh di seberang kantor. Nah jadi motor mereka itu ditinggal di halaman kantor. Nah di situ ketika dalam perjalanan Evan tuh sempat nanya sama ada nama karyawan tuh Gilang gitu ya. Mas di sini tuh nggak ada yang lembur gitu ya? Udah nggak ada, pulang aja lu. Pokoknya jangan sampai lembur dah, kata dia. Sebelum maghrib, pokoknya kantor tuh udah harus kosong gitu. Nah si Evan nih masih bertanya-tanya ya. Kenapa ya kok sebelum maghrib kantor ini udah harus kosong gitu loh. Yaudahlah akhirnya mereka tetap jalan tuh makan mie ayam. Nah di situ mereka makan. Ada yang suka mie ayam Yamin gitu. Kalau kalian suka nggak sih mie ayam Yamin gitu, yang nggak ada kuahnya? Nah, disinilah nih kejadian janggal mulai terjadi. Setelah malam tiba, mereka mulai balik tuh, pengen ngambil motor yang ada di halaman kantor. Nah di situ si Ari ngeliat, kantor ini kok udah gelap, pintunya udah dikunci gitu loh. Siapa yang kunci ya? Karena kan di kantor ini nggak ada satpamnya, jadi satpamnya itu hanya ada di pos depan doang gitu, di pos kantornya nggak ada. Ya udahlah akhirnya mereka ke halaman kantor ngambil motor. Nah pas ngambil motor itu si Ari ngerasa kayak pipinya itu ada yang netesin air gitu loh, kayak ada tetesan air hujan gitu lah. Nah akhirnya si Ari ngelihat ke atas tuh, ke arah lantai 2. Nah disitulah si Ari benar-benar kaget. Karena si Ari tuh ngelihat ada satu sosok hitamnya itu legam banget lagi duduk di balkon. Nah sosok itu kayak lagi main-mainin jari tangannya gitu, tapi kulitnya itu walau hitam, luka-lukanya itu kelihatan gitu loh. Dan dia tuh kayaknya pengen ngeludah gitu ke arah si Ari gitu, gitu. Si Ari langsung panik, langsung takut, dia gemeteran gitu. Nah si Surya tuh ngelihat, kenapa nih teman gue ya? Ditanya dong, Ri, lu kenapa gitu? Ya, itu Sur, coba lu lihat dah, kata si Ari. Nah pas mereka berdua lihat bareng lagi, ternyata di atas itu udah nggak ada apa-apa. Nah di situ si Ari bingung ya, dengan masih gemeternya dia. Ini gua halu atau gimana gitu loh. Tapi tadi gue lihat jelas banget tuh sosok gitu. Ya udahlah, akhirnya dia balik tuh. Tapi di perjalanan pulang itu si Ari ini megang-megang pipinya tuh masih kerasa basah gitu. Dan dia yakin dengan apa yang dialamin tadi, karena ketakutan langsung dia ngebut aja tuh, ninggalin teman-temannya tuh, si Evan sama si Surya. Itu kejadian horor pertama yang dialamin sama 3 sekawan ini di kantor tersebut. Kira-kira nih, ada apa sih di kantor itu? Yang tahu, boleh tahu, misalnya bisa nebak ceritanya boleh komen di bawah. Ini cerita eksklusif, gue ceritain di Langit Musik doang.
belum gue ceritain di mana-mana. Ini sambil gue baca-baca komen ya. Rizky Kurnia, halo Rizky, enak banget pulang kantor jam 5 sore. Iya enak banget ya. Kantor lu pulang jam berapa emang? Aku kejebak hujan, sama tadi gue juga hujan-hujanan kesini nih. Carol, aku terjang hujan demi dengerin Bang Fajar. Waduh, thank you loh Carol. Semoga cerita ini kamu suka lah nanti ceritanya. Pada hujan ya, kasihan banget. Iya nih, di sini pada hujan deras. Kita lanjut ceritanya ya, Sobat Langit. Nah, sekarang kejadian horor itu dialamin sama Evan. Jadi di siang itu, si Arya sama Surya ini dapat tugas survei di lapangan buat ngecek spare part komputer, rekanan gitulah. Jadi mau nggak mau harus keluar tuh. Nah, tinggallah si Surya sendiri karena si tinggallah si Evan sendiri karena si Evan ini udah selesai kerjaan tuh dari siang. Akhirnya akhirnya ketiduran tuh di kantor. Nah, pas lagi ketiduran nyenyak gitu, gue nggak tahu ngiler apa enggak. Nah, akhirnya si Evan itu dengar ada kayak suara rame-rame gitu di luar. Akhirnya dia kebangun dari suara itu. Dia aus tuh, baru bangun tidur kan. Dia cobalah ambil minum ke dispenser. Nah, pas dia lihat ke arah luar, anjay, langit udah gelap nih. Mampus lah gua, kata dia dalam hati. Tapi di situ dia ngedengar di ruang admin ya, suaranya dia itu masih ada orang ngobrol gitu di admin, rame banget gitu loh, berisik, gitu. Nah, karena penasaran dia coba pengen lihat nih, karena setahu dia setiap jam 5 itu orang udah pada pulang gitu loh. Oh jangan-jangan masih ada yang lembur nih, aman gua gitu kan. Nah, akhirnya dia masuk ke dalam itu. Dan disitulah si Evan kaget. Karena biasanya dia ngelihat ruangan itu dipenuhi oleh karyawan. Nah, di malam itu Evan ngelihat ruangan tersebut dipenuhi oleh sosok-sosok yang Evan sebelumnya itu nggak pernah lihat. Ada nih pria yang setengah wajahnya itu udah tulang belulang lagi berdiri di atas meja. Ada juga makhluk kerdil tapi tangannya panjang lagi jilat-jilat high heels punya Mbak Rani. Hingga ada tubuh setengah pria itu, bagian kakinya doang, jalan mondar-mandir di ruangan itu. Si Evan langsung lari ngibrit keluar kantor. Di situ ternyata kantor udah sepi, dia baru tahu. Dia langsung nyamperin pos satpam di depan tuh, namanya Pak Dimas. Pak Dimas, tolong saya Pak. Udah, nggak usah diceritain Mas. Udah biasa kok, ada kejadian orang selepas maghrib di sini, kata dia. Akhirnya dibawa tuh ke pos depan yang lebih memadai. Di situ Evan, waduh udah nggak jelas deh, dia udah trauma banget tuh dengan apa yang dia lihat karena benar-benar menyeramkan menurutnya gitu. Nah akhirnya di situ si Evan punya masalah baru. Jadi kunci motornya itu ya masih di mejanya dia dong, orang kan dia tadi lagi ngambil minum. Nah ternyata Pak Dimas ini nggak berani juga nganterin si Evan gitu loh. Udah Mas, nanti saya aja yang nganterin pulang dah. Daripada suruh ke atas lagi, udah mending nggak usah. Nah kita matiin lampu aja Mas kantornya gitu. Nah akhirnya si Evan sama Pak Dimas itu ke depan kantor karena kan si kring itu ada di lantai 1 tuh dimatiin, terus pintu lantai 1 langsung dikunci. Gitu. Nah akhirnya mereka jalan pengen menuju pulang. Di situ si Evan sama Pak Dimas itu ketemu sama salah satu satpam lain yang lagi jaga di sana, namanya Pak Roni. Nah disitulah Pak Roni itu cerita sama si Evan. Mas, tahu dong dulu tuh pernah ada cerita kerusuhan tahun 98. Iya Pak, saya sih
tahu, pernah dengar cerita itu, gitu kata si Evan. Nah, itu dia Mas, kata Pak Roni. Kemungkinan yang hantu-hantu suka menampakkan diri itu adalah korban dari kerusuhan tersebut. Baru dia ngomongin kayak gitu, si Evan langsung merinding lagi. Udah Pak, saya mau pulang dulu aja deh Pak. Dengar ceritanya nanti aja gitu. Ini belum sampai rumah masalahnya. Udah akhirnya di malam itu Evan dianterin Pak Dimas pulang ke kosannya. Malam itu Evan benar-benar dilanda ketakutan ya. Sampai di kosan pun dia nggak mau tuh cerita-cerita ke temennya ya, karena emang masih malam gitu. Besok pagi lah baru tuh si Evan cerita sama kedua temennya itu. Nah temennya itu bilang ya, yang boneng lo gitu, lu kali lo gitu. Enggak bro, sumpah gue lihat jelas banget itu, sosoknya serem-serem banget gitu. Ya udahlah, mereka bertiga tetap berangkat ke kantor dengan menyimpan mulai ada tanda tanya nih. Sebenarnya ada apa sih di kantor ini? Di hari itu mereka kembali masuk ke kantornya. Nah perlahan-lahan nih mereka udah mulai masuk nih. Ternyata mereka tahu nih supervisornya Pak Fitri itu suka ngasih sesajen setiap hari di kantor. Nah makanya waktu itu Pak Ari pernah baca dupa gitulah. Pernah nyium bau dupa maksudnya. Kok baca dupa? Pernah nyium bau dupa gitulah di kantor. Jangan-jangan ini sajennya Pak Fitri lagi. Karena ya Pak Fitri itu sebenarnya orang yang rasional gitu loh. Tapi ngapain ya dia kok ngasih sajen gitu. Ternyata setelah mereka cari tahu, inilah nih, ada penjelasan kenapa Pak Fitri melakukan itu. Ceritanya dimulai ketika waktu itu ada OB kantor yang tiba-tiba hilang. Nah di situ para staf udah nyari kemana-mana tapi nggak ketemu. Dikiranya OB ini udah izin pulang duluan. Akhirnya ditanyain dong ke rumahnya, lu lihat nggak sih si OB ini gitu. Ternyata orang rumahnya, lo kan OB-nya di kantor, nggak ke rumah gitu loh. Bingung semuanya. Sebenarnya hilang kemana nih OB? Setelah kejadian itu bingung, ternyata ada yang ngerti nih mengenai hal-hal seperti itulah. Dan dia mengatakan kalau OB itu disembunyiin di dalam lemari di dekat bawah tangga gitu. Disembunyiin siapa coba gitu kan, nggak jelas banget gitu. Udah gede kok disembunyiin buat apa gitu. Nah akhirnya pas dibuka ternyata OB-nya itu beneran ada di sana dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Dia tuh gak bisa ngomong lah, kayak gimana ya, kayak shock gitu. Tapi belakangan setelah dirawat ya, akhirnya OB itu cerita kalau dia ngelihat ada sosok hitam yang ada di tangga gitu loh. Dia nggak diperbolehkan buat ngomong saat itu oleh sosok tersebut. Dan dia nggak boleh keluar dari tempat itu. Kok bisa ya hantu ngancem-ngancem kayak gitu ya? Nah akhirnya terjadi negosiasi tuh, kesepakatan harus naruh dupa sebagai gantinya tuh ketika si OB itu udah keluar dari dalam lemari gitu loh. Dan si OB itu juga bingung kenapa suara-suara di luar lemari itu nggak kedengeran sama sekali gitu. Nah ini makin bingung lagi gue, kok bisa negosiasi sama hantu ya? Udah kayak parpol aja. Nah setelah mendengar itu, si Evan akhirnya ceritain juga dong pengalaman dia semalam tuh ngelihat
hantu-hantu seperti itu. Nah, akhirnya jadi seru tuh obrolan. Ternyata banyak loh yang ngalamin kejadian horor di kantor tersebut. Termasuk nih si Surya tuh yang cerita kalau dia itu ternyata pernah ngalamin hal horor juga. Jadi sepulang kerja itu kalau nggak salah hari apa gitu ya, Surya lupa, dia nendang sesajen tuh yang ada di kantor tersebut. Karena dia nggak tahu itu apa, dicuekin aja sama dia. Dia pulang ke rumah orang tuanya. Nah, ketika sampai di rumah orang tuanya, Surya itu nyium tubuhnya itu kayak bau bangke gitu loh. Oh, tubuh gua bau bangke. Kenapa gitu? Nah, akhirnya dia coba mandi lah, dia tidur tuh. Nah, pas tidur di tengah malam, dia nyium lagi bau bangke itu gitu. Akhirnya si Surya itu kebangun, dan ketika dia lihat ke arah kamar, dia ngelihat ada wanita pakai baju hitam, rambutnya itu menjuntai ke bawah, tapi mulutnya itu penuh luka gitu, dan wajahnya itu udah nggak berbentuk. Akhirnya si Surya itu lari ketakutan ke kamar orang tuanya. Dia udah panas dingin dah, nggak tahu dah. Karena dia baru pertama kali juga ngeliat hal-hal kayak begini. Nah, untungnya saat itu nggak tahu ya ini sotoy apa gimana gitu. Keluarga Surya itu ada yang bilang kalau hantu itu kayaknya marah dah. Kalau si Surya itu udah nendang sesajen yang ada di kantor gitu. Nah, lucunya lagi, ini orang tahu dari mana gitu. Surya kan nggak cerita gitu. Dan orang itu juga bilang, untungnya bukan si Jago yang datang loh, mbaknya yang datang. Kata dia kayak gitu. Si Jago, si Mbak, ini apa coba maksudnya nih? Dia makin bingung kan. Akhirnya belakangan nih dia mulai tahu nih kalau yang dimaksud si Jago itu jangan-jangan adalah sosok hitam yang sempat usil dengan OB kantor tersebut. Dan si Mbak itu maksudnya adalah sosok perempuan hitam yang tadi sempat marah karena makanan dia itu atau sesajennya itu nggak sengaja ketendang sama si Surya. Di situ semuanya merinding dan semuanya langsung berpikir, kira-kira apa yang terjadi di kantor ini? Itu guys. Sebelum kita lanjut nih guys, biar nggak tegang-tegang banget, kita baca-baca komen dulu nih. Rizky Kurnia, tragedi Trisakti sama Mall Klender di bakar, ya itu tahun 98 ya. Salah satu tragedi kelam, dan ini tragedi nggak hanya di Jakarta, hampir di seluruh Indonesia. Bang Fajar tahun 98 ngerasain kerusuhannya nggak sih? Tahun 98 gue masih kecil. Nah, saat itu di dekat rumah gue itu ada satu pusat perbelanjaan lah, yang gue tuh suka main kesana gitu loh, main game terus juga belanja di sana gitu loh. Nah, tapi pada saat itu gue lihat ada tank terus kebakar tuh pusat perbelanjaan itu. Sampai hari ini nggak hidup lagi tuh pusat perbelanjaan. Gitu sih yang gue rasain gitu ya. Nah, gue denger juga saat itu banyak yang ngejarah gitu. Terus gue mikir saat itu ya, waduh masih kecil mana bisa mau ngejarah. Ya mungkin kalau kita kan ngejarah game ya. Untungnya nggak ada tuh pikiran-pikiran kayak gitu pada saat itu. Wah, kalau nggak berabe. Gitu guys. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, kalian masih ingat kan sama yang namanya Mbak Rina? Mbak Rina itu udah cukup lama kerja di sana sebagai IT database. Mbak Rina itu masih muda lah, masih di bawah 30 tahun. Dia tuh agak tinggi, kulitnya sawo mateng. Nah, karena dia udah lama, dia juga pernah punya pengalaman fenomena aneh lah ketika bekerja di kantor itu. Waktu itu Mbak Rina ini pernah datang kepagian. Dia nebeng kakaknya yang waktu itu mau ke bandara. Nah, dia datang barengan sama Pak Dimas tuh, lagi buka lantai 1. Di situ Mbak Rina langsung minta tolong.
Tolong dong anterin gue ke lantai 2 gitu. Takut lah. Biasa akhirnya dianterin sama Pak Dimas terus turun. Nah Mbak Rina di situ langsung ya kayak santai-santai sendiri aja lah. Nah lagi santai-santai sendiri, Mbak Rina itu dengar ada suara langkah kaki guys. Tak, 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 tak gitu. Nah nggak lama ada suara tahu bocah gitu loh. Hi, hi gitu. Kok ini ada suara bocah ya? Di situ Mbak Rina panik dong. Dan pas dia lihat ke arah luar ternyata udah ada di hadapannya itu bocah tapi nggak ada matanya. Langsung aja Mbak Rina ngibrit lari keluar. Di sana dia cerita lah sama satpamnya tuh Pak Dimas. Kalau dia ngelihat ada bocah tapi nggak ada matanya. Ini gue rasa Pak Dimas itu udah dicurhatin sama banyak orang kali yang ada di sana. Ya, dia memegang peranan kunci nih. Kalau diundang enak juga kali Pak Dimas ini. Nah setelah bertukar-tukar cerita tuh antara karyawan, akhirnya di beberapa waktu kemudian si Ari ini tahu sebetulnya apa yang terjadi dengan kantor tersebut. Saat itu si Ari Evan ini lagi ikut si Surya nih. Jadi Surya itu kakak sepupunya lagi kayak ulang tahun, ada acara gitu. Nah di sana mereka ketemu sama yang namanya Vildan. Mereka tukar cerita lah tentang kerjaan. Bukannya ngomongin bisnisnya atau apanya, malah cerita horor nih orang. Ternyata si Vildan itu juga tahu mengenai angkernya kantor tersebut. Jadi si Vildan itu kenal sama yang namanya Pak Rohmadi. Pak Rohmadi itu dulunya menjabat sebagai kepala gudang di ruko itu. Nah, si Pak Rohmadi ini dulu menceritakan pas di zaman kerja tahun 90-an ya. Pemilik kantor dari ruko itu adalah orang yang cukup kaya dan cabangnya itu banyak. Awalnya sih biasa-biasa aja sampai terjadi tragedi di tahun 98. Ruko ini termasuk yang paling parah. Jadi kayak sasaran banyak, nggak tahu banyak pihak mungkin. Hingga akhirnya terbakar sampai habis. Nah, setelah kejadian terbakar itu, ternyata rukonya itu digunakan seperti kayak tempat menumpuk jasad-jasad korban yang mungkin udah terbakar selama beberapa hari gitu loh. Hingga akhirnya korban itu baru dievakuasi setelah beberapa hari kemudian. Di situ Evan, Surya sama Ari langsung tarik napas. Mereka nggak tahu ya kalau ternyata ada kisah kelam di balik tempat kerja baru mereka itu. Ini gue mau magang doang kok mesti begini ya. Nah di situ Ari sempat mikir, jangan-jangan ini ada hubungannya ya sama hantu-hantu yang kayak kelihatan gosong gitu muncul. Tapi dia mikir lagi, loh harusnya kan orang yang udah meninggal itu udah gak ada hubungannya sama dunia ini. Entahlah, pusing dia itu saat itu. Akhirnya si Evan juga cerita kalau dulu itu dia juga sempat mengalami kejadian horor ketika di kamar mandi itu. Jadi Evan keingetan kalau pas dia lagi di kamar mandi itu dia pernah nyium bau bangke juga. Firasatnya tuh nggak enak. Tapi pas dia pikir saat itu, jangan-jangan bau bangke ini ada orang yang buang air besar gitu ya. Entah habis makan apa kali. Tapi tetap aja tuh dijabanin sama dia. Nah pas dia lagi buang air kecil, nggak ada orang di sana kan. Bau bangkenya itu tetap menyulut gitu. Nah pas dilihat ke atas, ternyata ada satu sosok yang kayak mayat gitu, penuh dengan luka bakar, dilihat sama si Evan gitu. Akhirnya Evan lari lah. Nah, itu salah satu yang kejadian dia pernah ingat. Namun walau banyak kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena aneh yang dialamin sama mereka bertiga tetap menyelesaikan magangnya secara baik sampai dengan 3 bulan kemudian. Yang menandakan kalau mereka ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab, yaitu menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Walaupun
banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar tuh yang mereka alami. Di situ juga dia sempat mikir, gimana ya sama karyawan lain tuh yang harus kerja terus di sana gitu. Ya mungkin tingkatannya udah beda karena karyawan itu kan harus menafkahi keluarganya. Mungkin bos mereka itu juga paham hingga akhirnya setelah berjalannya waktu tuh si Ari dapat kabar kalau diputuskan kantor tersebut itu perusahaan tempat Ari tempat magang dulu dipindah ke lokasi yang mungkin lebih layak. Itulah sebuah kisah kejadian ini udah ada di nanti akan gue bawakan di Scary Tale, tapi yang pertama nih eksklusif di Langit Musik dulu. Sebuah kejadian fenomena aneh lah yang dialami oleh Ari dan juga teman-temannya saat lagi magang di kantor. Itu dia guys, kisahnya ya, dimana mereka lagi magang, tahu-taunya malah ngalamin kejadian-kejadian horor. Kalau kalian ada nggak sih di tempat kantor, kerja atau tempat kuliah kejadian-kejadian horor, boleh banget lo ceritain. Nanti siapa tahu kita bisa podcast berdua ini di Langit Musik ya. Nah, karena emang jadwal kita kan sempat berubah ya dari jam kemarin tuh bulan puasa. Nah, mungkin untuk selanjutnya live streaming gue RJL nanti bakal gue umumin juga di IG. Di Langit Musik itu bakal ada di jam 7:30 malam. Nah, untuk fixnya nanti lihat aja di postingan gue ya. Setiap hari Jumat gue akan menemani kalian, Sobat Langit Musik. Cerita-ceritanya bisa juga kalian yang share. Nanti akan gue spesial bacakan di sini. Gitu. Nah, bicara cerita horor kantor ya. Yang paling nggak bisa gue lupa itu Lantai 12 sih. Itu salah satu cerita yang viral banget. Waktu itu gue bawain 2 tahun yang lalu di YouTube. Ya, itu itu gila sih. Aduh. Gokil itu Lantai 12 tuh. Ya lu lihat sendiri dah. Ceritanya kayak gimana. Nah ini ada namanya siapa ya? Komen 97035817998 adekku lahir. Oh ya, Gen Z ya. Adeknya langsung ikut kerusuhan gak tuh? Adeknya siapa ya? Ya nggak tahu juga ya yang sosok yang dia lihat itu apakah mungkin sosok yang jahil gitu atau mungkin yang jin menyerupai, entahlah. Gitu guys, salah satu cerita yang pengen gue bawain di hari ini, dimana ini kan juga udah bulan Mei ya, makanya nanti ada sebuah sejarah besar yang merubah negara kita sampai hari ini. Itu terjadinya di bulan Mei, yaitu hilangnya masa Orde Baru setelah 32 tahun berkuasa jadi reformasi. Wah, jadi sejarah politik nih. Nah, nanti gue bahas di tempat yang lain lah. Gimana THR kalian udah habis apa belum? Kalau THR itu bukan diirit-irit ya, maksudnya pos-posnya itu yang tepat aja guys gitu. Jadi misalnya ada yang buat tabungan, ada yang buat investasi, ada yang buat belanja gitu. Jadi dengan kalian ngeposin gitu, ya mudah-mudahan duitnya muter terus gitu.
Jadi nggak langsung habis, nanti habis pusing lagi besok, apa namanya, tiba-tiba ada kebutuhan mendadak gitu kan. Makanya investasi penting sih guys, jangan sampai di apa namanya, jangan sampai kalian gak investasi gitu. Bang, kalau gua investasi tuyul gimana? Waduh, investasinya pesugihan gimana? Aduh, itu kayaknya bukan investasi dah. Nyusahin hidup lu aja kayak nanti itu. Karena ya mungkin kalau orang kota tuh bingung kali ya, pesugihan tuh emang masih ada apa enggak gitu. Tapi coba lu lihat ke daerah-daerah deh. Gitu mungkin masih banyak pelaku-pelaku pesugihan itu. Gitu. Dan nantilah ada segmen khususnya yang kita bahas mengenai pesugihan. Oke guys, gue rasa cukup ya episode kali ini. Tapi mungkin sebelum closing nih, ada tadi kayaknya ada yang pengen gue ceritain juga sih sama lu ya. Tadi sempat kepikiran nih sebelum closing nih. Jadi ceritanya itu sebentar, lupa lagi gue ceritanya yang mana. Tadi tiba-tiba terbesit loh sebelum mau closing. Ya, ini ceritanya nih guys. Jadi hari-hari ini kan hari-hari yang apa ya, bisa dibilang ada yang bete gitu ya. Karena liburannya kayak terasa udah selesai, harus kerja lagi gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut gua ada porsinya masing-masing gitu. Ada yang liburan kelamaan juga lu ngapain, ada yang apa namanya, nggak kerja-kerja itu juga ngapain. Lu pernah ngerasain nggak sih lagi liburan, kayaknya gue pengen kerja deh gitu. Lagi kerja, gue kayaknya pengen liburan deh gitu. Nah itu sih, jadi emang kayaknya ada porsinya masing-masing sih. Bagaimana jangan berlebihan aja terhadap suatu hal gitu. Kalau menurut gue nih, saran dari gue. Jadi liburan kelamaan tuh juga nggak bagus juga. Begitu juga kerja terus-terusan tanpa liburan, menurut gue nggak oke juga. Jadi emang semua tuh harus ada porsinya aja. Oke, ini gue bacain komen aja deh. Bang, konten pasca tragedi kapan lagi? Ya, ini bakal ada nih. Minggu depan konten pasca tragedi ya. Kita mulai lagi setelah bulan puasa, ini juga bakal seru. Karena kan emang kita itu menampilkan fakta-fakta yang terjadi gitu. Dan memang kita apa namanya, untuk pasca tragedi ini benar-benar full. Maksudnya mengeluarkan energi yang banyak nih buat bikin konten pasca tragedi ini. Kasian deh pokoknya. Ya, yang mana yang kasian? Yang nggak liburan kasian? Atau yang mana? Bang, thanks, hujan udah reda nih. Wah iya, udah reda ya di luar ya. Oke, mantap. Ini ada sedikit sih guys, ada sedikit. Nanti sambil gue bacain komen dari kalian ya. Jadi gue tuh dulu pas lagi liburan, nah gue tuh ngalamin kejadian misteri ya, bisa gue bilang misteri nih. Yaitu pecel lele gaib. Jadi waktu itu gue lagi syuting nih di Bandung nih sama Guru Gembul ya. Lagi syuting, kita bahas fenomena sejarah saat itu.
Pulanglah gua dari Bandung tuh malam lewat Cipularang. Saat itu keadaan nggak rame gitu, nggak rame. Pas lewat Cipularang tuh kilometer 90-an, sepi, syahdu, hujan juga gerimis. Hingga akhirnya kita sampai tuh di Cikampek kalau nggak salah ya. Buset tuh macet banget parah. Udah akhirnya kita keluar bete tuh. Kita bete kan. Kita keluar tol, kita makan tuh di pecel lele langganan gua. Gitu. Gue tapi nggak bisa sebut nih ya. Demi nama baik pecel lele ini gue nggak bisa sebut nih guys. Akhirnya kita makan pecel, bukan pecel lele sorry, pecel ayam. Tapi namanya itu pecel lele gitu. Kita makan pecel ayam di sana. Gua ke WC nih, kebelet pipis dong. Perjalanan dari Bandung kan. Gua masuk ke WC. Nah pas di WC itu, pas gue lagi udah buka resleting, tiba-tiba ada item-item di bawah kaki gua. Pas gue lihat, anjir ada lele. Sumpah tuh gue diam, gue ngeri dipatok dong. Orang gue lagi buang air kecil dekat lele itu dong. Bisa runyam gue dipatok nih. Gue pelan-pelan, gue siram. Gue kabur tuh. Sengaja gue iseng nih. Yang lain pasti pengen ke WC juga kan. Biar mereka aja yang dipatil nih. Gue mikir begitu. Nah si Ganang tuh kru gue. Gue WC dulu bang. Iya hati-hati loh. Gue bilang kayak gitu kan. Lama tuh Ganang tuh di WC tuh. Gue rasa dia dipatil nih. Akhirnya dia keluar dia ketawa-tawa tuh liat gue. Diemin dulu aja gue bilang. Udah lama lo gue ke WC. Nah masuk tuh 2 orang lainnya. Nah setelah selesai itu. Pada bilang tuh, anjir ada lele di dalam ya. Karena WC-nya itu gelap guys. Jadi lu tuh harus pakai flash gitu. Jadi lu WC ini pakai flash, yang satu tangan itu lu gunain buat nyiram gitu. Nah lelenya tuh ada di dekat tempat lu buang itu, buang hajat kan bisa kepatil ya. Nah akhirnya di sini nih misterinya nih. Jadi lelenya itu gue lihat. Jadi itu kayak ada lantai di WC-nya gitu guys. Lelenya itu gue lihat ada di bawah, dekat gue ngambil gayung gitu loh. Nah pas si Ganang masuk, si Ganang itu berstatement kalau dia lihat lelenya itu ada di atas, lantai yang di atas WC gitu loh. Loh, kok lelenya bisa pindah? Nah si orang ketiga yang masuk nih, si Smigel, bilang, anjir lelenya tuh di bawah, bener Bang Fajar, kata dia. Ah, lu gila lo Nang, halu lu. Gitu kan. Nah si yang keempat bilang, kalau lelenya itu ada di bawah sesuai gua gitu loh. Kok bisa beda-beda begini orang liatnya kan. Nah akhirnya si Ganang masuk lagi tuh. Videoin gitu. Di videoin sama dia ternyata lelenya itu. Sorry gue lupa. Jadi pas kedua si Ganang itu masuk. Di videoin sama dia. Jadi udah di videoin nih. Lelenya tuh ada di atas. Terus disiram-siram sama dia tuh mati gak hidup gitu loh. Nah kita semua bingung karena kok dia doang yang lihat di atas, gue sama yang lain tuh lihat lelenya di bawah. Jadi kan hal yang anehnya, gue lihat lele di bawah, Ganang masuk lihat lelenya di atas, yang lain masuk lihat lelenya itu ada di bawah. Kok dia lele bisa pindah-pindah sendiri gitu loh. Sementara kalau dia pun hidup, nggak mungkin dia loncat-loncat begitu kan. Wah ini udah aneh nih, aneh asli. Udah Nang, lu masuk lagi lo videoin. Lo lihat lelenya di mana? Ganang masuk lah tuh. Dia videoin lelenya hilang. Asli lelenya hilang. Dia bilang sama gua, "Oh lu bercanda lu, lelenya mana mungkin hilang." Kita masuk berempat guys, lelenya nggak ada. Lelenya hilang anjir. Nah akhirnya kita berempat duduk, anjir kita makan di mana nih? Gak lama tiba-tiba ada suara gorengan, kenceng tuh dari depan tuh, tres. Gak lama ibu bilang, bang lelenya garing ya, anjir lelenya digoreng bang. Sumpah tuh horor banget anjir, siapa tuh ibu makan lele itu? Lu bayangin di WC itu kotor banget, kuman-kuman semua. Mungkin orangnya masuk, lelenya di bawah, digoreng lelenya anjir.
Sumpah itu kisah horor gua. Ya bener loh. Udah gue ceritain di konten TikTok tuh. Viral juga tuh. Lele gaib tuh. Ya gimana nggak gaib anjir. Aneh dah tuh sumpah. Akhirnya sejak saat itu gue tuh sumpah gue langganan di pecel lele itu. Karena kremesnya enak. Saat itu gue udah kagak mau lagi situ lagi. Asli. Kapok gua. Ngeri aja bro. Masalahnya kan kalau lu tahu ya di kamar mandi itu kan penuh banyak kuman. Apalagi nih lelenya ada di lantai pindah-pindah. Gua kagak tahu pindahnya bagaimana. Tiba-tiba digoreng lagi. Udah gak ngerti sih gua. Oke guys, gua rasa cukup demikian ya episode pada kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah live. Mulai minggu depan gue bakal live di Langit Musik jam 7:30 malam setiap hari Jumat. Ramein aja, gue bakal post juga di story fixnya kayak gimana. Ambil baiknya, buang buruknya. Ingat ya. Oke, selamat jumpa di minggu depan. Ciao.